bahwasanya APBN dan APBD itu harus dimaksimalkan pembeliannya untuk produk-produk dalam negeri, Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah sering pada beberapa kesempatan, bahkan pada kesempatan business matching pada siang hari ini di Bali ya, pimpinan-pimpinan kita juga mengingatkan kembali bahwasanya belanja APBN APBD itu dimaksimalkan untuk pembelian produk dalam negeri. Next. Berikutnya. Nah ini. Jadi BPS pun sudah mensimulasikan ya, kalau Pak Presiden melalui Inpres 2-nya ya, mungkin Inpres 2 ada dari beberapa kita juga sudah pernah lihat, bahasanya di situ mengarahkan kepada kami ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, melalui APBN dan APBD-nya halaman sebelumnya ya. Oke, yang ini ya. Jadi dari 1.000 triliun APBN negara ya, itu 40%-nya Bapak Ibu, Pak Presiden arahkan untuk belanjanya menggunakan produk dalam negeri. Gini ya. Jadi ini untuk mengingatkan kepada kita semua, baik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, maupun kepada teman-teman di industri dalam negeri, bahwasanya APBN dan APBD itu harus dimaksimalkan pembeliannya untuk produk-produk dalam negeri, Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah sering pada beberapa kesempatan, bahkan pada kesempatan business matching pada siang hari ini di Bali ya, pimpinan-pimpinan kita juga mengingatkan kembali bahwasanya belanja APBN APBD itu dimaksimalkan untuk pembelian program negeri. Next. Berikutnya. Nah ini. Jadi BPS pun sudah mensimulasikan ya, kalau Pak Presiden melalui Inpres 2-nya ya, mungkin Inpres 2 ada dari beberapa kita juga sudah pernah lihat, bahasanya di situ mengarahkan kepada kami ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, melalui APBN dan APBD-nya halaman sebelumnya ya. Oke, yang ini ya. Jadi dari 1.000 triliun APBN negara ya, itu 40%-nya Bapak Ibu, Pak
Bapak Presiden arahkan untuk belanjanya menggunakan produk dalam negeri. Jadi dari situ didapatkan angka 400 triliun rupiah ini melalui simulasi yang dilakukan oleh BPS ya. Ini dari 400 triliun rupiah ini akan tercipta pertumbuhan ekonomi sampai dengan 1,71% Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali ya angkanya ini. Hanya dari 400 triliunnya. Kalau pemerintah berkomitmen membelanjakan angka 400 triliun itu untuk produk dalam negeri ya. Next. Oke, berikutnya. Jadi program P3DN ini Bapak Ibu, ini hierarki kebijakannya ya. Jadi hierarki kebijakan itu dari topnya itu program P3DN dikawal oleh Undang-Undang 3 ya. Undang-Undang 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Kemudian di bawahnya ada PP 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, dan Perpres 16 yang diperbarui dengan Perpres 12 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasalnya banyak Bapak Ibu di dalam 3 regulasi ini. Tapi esensi dan benang merahnya adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah itu ya. Itu wajib menggunakan program negeri gitu. Kalau pasal-pasalnya banyak, nanti halaman berikutnya saya jelaskan. Jadi P3DN dan belanja pemerintah yang menggunakan PDN ini sudah dikawal mulai dari undang-undang ya. Jadi tidak ada alasan lagi pemerintah melalui APBN maupun APBD itu berkilah, oh program negeri nggak ada nih, jadi kami harus impor kan misalnya kan. Itu sudah dikawal oleh undang-undang, ada PP-nya, ada Perpres, ada Permenperin, lengkap Bapak Ibu regulasinya. Next berikutnya. Oke, kita masuk ke PP 29-nya ya. Jadi saya sengaja highlight di sini misalnya pasal 57 di pojok kiri bawah Bapak Ibu. Jadi karena kebetulan pada Zoom pada pertemuan siang hari ini banyak yang hadir adalah teman-teman industri ya. Ini saya juga hendak mengingatkan nih, di pasal 57 tuh juga bilang di situ BUMN, BUMD maupun swasta ya itu terkena kewajiban menggunakan program negeri pada saat mereka mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. Ini contohnya gini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu kemudian berusaha dalam bidang ketenaga listrikan, berusaha dalam bidang migas ya, pembangkit energi. Itu kan memakai sumber daya yang dikuasai oleh negara. Sumber daya airnya, sumber daya minyak bumi ya, sumber daya laut. Nah, itu Bapak Ibu sebagai pihak swasta itu pun terkena kewajiban menggunakan program negeri dalam proyek-proyek pembangkit yang Bapak Ibu lakukan ya. Kemudian kita ke pojok kanan atas di pasal 106 sampai dengan pasal 110, Bapak Ibu pun juga bisa terkena sanksi ya. Jadi sanksi ini diberikan kepada 3 entitas, yaitu kepada lembaga verifikatornya, kepada pejabat pemerintah atau PPK-nya ya, dan juga kepada para produsen atau penyedia gitu. Ya, nanti lebih lanjut akan saya jelaskan. Next berikutnya. Next halaman berikutnya. Oke. Jadi selain regulasi tadi ya, ada UU, ada PP, ada Perpres. Ternyata di UU 11 2020 tentang Citaker ini terselip juga pasal Bapak Ibu. Untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah itu menggunakan produk dalam negeri utamanya dari UMKK ya. Jadi usaha mikro dan kecil serta koperasi ya. Jadi produk-produk PDN dari UMKK itu terselip pasal 97 nih di UU Citaker ya kan. Agar pemerintah juga menggunakan kan gitu ya. Ini pinter-pinternya pemerintah nih. Jadi ada terselip-selip di sini nih ya. Oke, next berikutnya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, regulasi udah banyak sekali ya. Apalagi terakhir ada ini nih, ada Inpres 2 tahun 2022. Kembali lagi ada diktum dan ayat di situ. Bilang lagi di situ ya. Paling enggak pemerintah itu ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah 40% dari total anggarannya ya dipakai untuk belanja produk dalam negeri ya. Kemudian juga diharuskan membentuk tim P3DN ya, dan diktum-diktum lainnya terkait kewajiban, sekali lagi terkait kewajiban menggunakan produk-produk industri dalam negeri. Next berikutnya. Di Inpres pun juga ada diktum terkait dan khusus kepada pemerintah daerah. Jadi melalui Inpres ini pemerintah daerah didorong Bapak Ibu untuk mengaktifasi atau membentuk ya katalog lokal dan toko daringnya ya. Jadi produk-produk lokal daerah, produk-produk lokal di provinsi kabupaten itu didorong untuk masuk di dalam katalog lokal atau toko daring daerah gitu ya. Nah,
inisiasi ini bisa Bapak Ibu teman-teman industri manfaatkan ya. Karena kan kebutuhan, dan saya yakin pasti anggota dari A2RTU ini kan tidak hanya di wilayah Jawa ya, pasti kan di seluruh Indonesia Bapak ya. Nah, ini harus dimonitor juga ke teman-teman pemerintah provinsi nih. Kalau pemerintah provinsi kemudian mempunyai katalog lokalnya ya kan. Nah, Bapak Ibu bisa kemudian mendaftarkan produk Bapak Ibu untuk masuk dan tayang di dalam katalog lokal daerahnya gitu ya. Nah, yang menginisiasi adalah Disperindak di masing-masing wilayah provinsi. Next Bapak Ibu. Oke, tadi dari awal saya udah bicara berapa kali terkait PDN, produk dalam negeri, industri dalam negeri ya. Nah, PDN itu apa sih? Ya, pertanyaannya. PDN itu adalah produk dalam negeri. Sampai di mana produk Bapak Ibu bisa dianggap sebagai produk dalam negeri atau PDN? 3 poin ini Bapak Ibu ya. Jadi, yang poin pertama, Bapak Ibu perusahaannya itu ya berlokasi di Indonesia, berinvestasi di Indonesia, dan proses produksinya itu dilakukan di Indonesia. Ya, poin nomor 1. Kemudian yang poin nomor 2 terkait tenaga kerja. Tenaga kerja di perusahaan Bapak Ibu boleh kombinasi antara warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Ya, kita akui lah, produk dalam negeri kita dan perusahaan kita kan pasti kan ada kombinasi ya, ada konsultan asing ya. Tapi memang sebagian besarnya tenaga kerjanya adalah tenaga kerja Indonesia. Nah, kemudian poin nomor 3 yang menarik nih, terkait komponen dan bahan baku. Pasti Bapak Ibu, komponen yang kita rakit di dalam negeri pasti ada sebagiannya juga adalah komponen impor. Dan itu nggak apa-apa ya, nggak menjadi masalah, dan produk jadinya nanti akan tetap dianggap sebagai produk dalam negeri apabila tadi poin 1, poin 2, dan poin 3 ini terpenuhi ya. Nah, kemudian PDN atau produk dalam negeri Bapak Ibu ini bisa memiliki nilai TKDN yang tersertifikasi ya kan, apabila kemudian telah dilakukan verifikasi nilai TKDN-nya oleh surveyor, oleh Sukovindo ya. Jadi setelah paparan saya ini mungkin nanti Pak Reza ya Sukovindo bisa lebih lanjut memaparkan terkait misalnya apa sih persyaratan teman-teman industri ini untuk mendapatkan sertifikat, cara hitungnya bagaimana, nanti akan lebih lanjut dilanjutkan oleh Sukovindo. Next. Nah, ini sekilas saja Bapak Ibu, halaman ini banyak kami sampaikan kepada teman-teman pemerintah pusat maupun daerah ya. Jadi dalam pengadaannya mereka, sebelum mereka pergi ke poin paling bawah yaitu menggunakan produk impor, gradasinya tuh ini dulu Bapak Ibu, mulai dari yang hijau ya. Jadi gradasinya mereka harus membeli dari produk apabila ada produk refrigerasi misalnya yang sudah masuk dalam kategori wajib misalnya. Kategori wajib itu nilai TKDN-nya lebih besar atau sama dengan 40% ya. Jadi kelompok barang wajib ini harus dibeli dulu oleh mereka ya. Dibeli dulu sampai habis, sampai teman-teman industri angkat tangan nih ya kan. Wah, udah habis kami produknya Pak ya kan. Nggak bisa Bapak beli lagi. Baru kemudian turun gradasinya ke kategori barang yang belum wajib. Yang belum wajib tuh nilai TKDN-nya di bawah 40% ya. Kategori wajib udah dibeli, dihabisin, stoknya nggak ada, udah pergi ke yang belum wajib udah dibeli, udah habis juga stoknya, baru gradasinya mereka boleh kemudian memanfaatkan atau membeli produk-produk impor gitu ya. Jadi seperti yang di-highlight di sini, impor adalah pilihan terakhir jika tidak ada PDN atau produk dalam negeri sejenis ya yang mampu mensuplai terkait jumlah, frekuensi, timelinenya. Nah, baru perginya ke impor ya. Next, berikutnya. Ini terkait pengawasan dan sanksi Bapak Ibu. Jadi pengawasan program implementasi P3DN ini diawasi oleh tim P3DN yang terbentuk di setiap kementerian lembaga. Nah, sanksinya seperti tadi saya sampaikan, yang saya highlight di bawah. Jadi teman-teman produsen barang, penyedia jasa juga akan terkena sanksi ya. Sanksinya apa sih? Sanksinya pencabutan sertifikat TKDN-nya Bapak Ibu, dan juga pencantuman dalam daftar hitam misalnya. Misalnya ikut di pengadaan di Kementerian Perindustrian, kemudian terkena sanksi ya, masuk daftar hitam, tidak akan bisa ikut lagi di pengadaan barang jasa di Kementerian Perindustrian, misalnya demikian ya. Kemudian juga akan terkena denda administratif dengan nominal seperti tercantum di sini ya. Next, berikutnya. Oke, berikutnya. Jadi program P3DN ini seperti kita ketahui adalah program nasional Bapak Ibu. Jadi semua pihak, semua stakeholder itu ada di dalam program P3DN ini, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Di tingkat pusat, implementasinya dikawal oleh dan dimonitor oleh tim nasional P3DN.
Jadi tim nasional P3DN itu ketuanya adalah Pak Luhut ya. Kemudian ketua umumnya ya, kemudian ketua hariannya adalah Pak Menteri Perindustrian, sekretarisnya Pak Sekjen di Kementerian Perindustrian. Nah, tim nasional ini dibantu mengawasi implementasi P3DN di teman-teman pemerintah daerah melalui tim P3DN yang dibentuk di pemerintah daerah, Bapak Ibu. Ya. Jadi hierarkinya seperti itu. Next. Ini adalah ilustrasi kurang lebih telah terbentuk tim P3DN di beberapa kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD. Kalau kita lihat di sini di tingkat provinsi sudah banyak membentuk tim P3DN, di pemerintah kota, kabupaten sudah banyak membentuk, hanya saja di kementerian nih paling kiri ya kan. Yang abu-abu itu masih banyak, masih ada seratusan yang teman-teman di kementerian belum membentuk. Ini sekilas saja informasi. Next. Oke, kita masuk ke sertifikat TKDN Bapak Ibu ya. Next langsung. Oke, jadi kami di Pusat P3DN Bapak Ibu di Kementerian Perindustrian mengelola situs ini ya. Jadi ini situsnya linknya tkdn.kemenperin.go.id ya. Kita punya misalnya beberapa fitur di sini. Yang poin nomor 1 misalnya kalau Bapak Ibu klik fitur sertifikat TKDN. Jadi itu kalau misalnya Bapak Ibu klik, itu nanti akan menampilkan informasi terkait sertifikat TKDN dan nilai TKDN produk Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat TKDN ya. Kemudian yang poin 2, kalau Bapak Ibu klik, itu adalah rekapitulasinya. Ya. Nanti di situ ada unduhan untuk rekapitulasi, yang kalau Bapak Ibu klik bisa keluar nanti file Excel-nya di situ. Ya. Kemudian yang poin 3 adalah tab referensi. Tab referensi ini informasi produk dalam negeri yang belum bernilai TKDN. Coba next saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini kita misalnya klik yang tab sertifikasi tadi Bapak Ibu ya. Jadi di dalam tab sertifikasi ini Bapak Ibu kemudian bisa memasukkan kategori pencarian berdasarkan produk, berdasarkan perusahaan, atau berdasarkan nomor sertifikat TKDN. Jadi kalau misalnya ada dari anggota A2 RTU ini yang sudah punya sertifikat TKDN misalnya, saya mau ngecek masih tayang nggak sih? Atau mungkin teman-teman industri lain mau ngecek itu rekan saya dari Daikin misalnya sudah punya sertifikat TKDN belum sih? Dimasukkan di dalam query kategori pencarian sini Bapak Ibu. Kalau ini kami simulasikan misalnya kita mau mencari produk notebook ya. Jadi di kategori itu kita masukkan misalnya nama perusahaan Zirek di situ ya. Nanti begitu kita enter keluar tuh Bapak Ibu nomor sertifikatnya, masa kadaluarsa, informasi perusahaan itu ya kan, lokasinya di mana sampai dengan nilai TKDN dan nilai BMP atau bobot manfaat perusahaannya. Itu untuk tab sertifikasi. Next berikutnya. Nah, ini untuk tab referensi. Jadi di tab referensi ini adalah data atau informasi PDN program negeri yang belum bersertifikat TKDN Bapak Ibu. Jadi kalau PDN yang udah bernilai TKDN yang di tab sertifikat tadi ya. Nah, kalau yang tab referensi ini PDN yang belum bernilai TKDN. Nah, kami ambil dari mana data ini? Data ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mengisi datanya di dalam Sinas Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ini bukan admin kami input ulang nih yang di tab referensi, tapi kami sinkronkan dan kami tarik data ini dari Sinas, Sistem Informasi Industri Nasional. Nah, sehingga kemudian teman-teman anggota dari Artu ini ya kan, kalau memang industrinya belum mendaftar di Sinas, mau tampil dan tayang di situs ini, yang ngisi Sinas dulu gitu ya. Nanti kalau sudah ngisi Sinas, daftar di Sinas, pasti otomatis akan tampil dan tayang di tab referensi ini. Gitu ya sekilas ya informasinya. Next. Ini informasi sampai dengan 5 Oktober kemarin Bapak Ibu ya. Jadi sampai dengan tanggal itu sudah ada 33.000 produk dalam negeri yang bernilai TKDN ya. Dari 33.000 itu 17.700-nya sudah masuk dalam kategori wajib ya. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satunya dari data ini adalah produk Bapak Ibu ya. Nah, data ini bisa tadi sekali lagi sudah saya sampaikan di awal, bisa Bapak Ibu klik link Excel-nya ini. Kalau link Excel-nya nanti Bapak Ibu klik ya, itu nanti akan terunduh 33.000 informasi program negeri bernilai TKDN ini Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu kemudian sorting sesuai kebutuhan informasi produk atau kelompok barang apa yang hendak Bapak Ibu cari. Next. Oke, jadi cara menghitung TKDN sampai dengan ini hari ada 7 cara.
Jadi 7 cara, 7 kalkulator melalui 7 peraturan Menteri Perindustrian Bapak Ibu. Nah, di kesempatan pada hari ini banyak produknya yang mungkin nanti oleh Pak Reza dari Skovindo akan dijelaskan tata cara penghitungan nilai TKDN-nya menggunakan kalkulator atau tools nomor 5 ya. Jadi Permen Peri nomor 22 tahun 2020. Itu berdasarkan proses base dan berdasarkan cost base, kombinasi dari itu ya. Jadi Permen Perin, ketentuan dan tata cara hitung nilai TKDN produk elektronika dan telematika ya. Yang terbaru ya toolsnya nomor 7 ini Bapak Ibu, Permen Perin 31. Ini tata cara hitung Alkes dan Alkes diagnostik in vitro ya. Next berikutnya. Oke. Jadi sampai dengan hari ini pun juga ada 2 LVI ya, atau lembaga verifikator independen yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk melakukan penghitungan nilai TKDN produk Bapak Ibu yang kemudian akan menjadi sertifikat TKDN, yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT Skovindo. Next. Ini sekilas prosesnya Bapak Ibu. Jadi sekarang ini Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat TKDN harus ngisi SINAS dulu nih ya. Kita mulai dari yang paling kiri tuh, yang lingkaran warna oranye ya. Jadi mendaftar di SINAS dulu Bapak Ibu. Ngisi di SINAS, kemudian Bapak Ibu melakukan simulasi self assessment ya kan. Nah, begitu masuk ke tahap self assessment pun juga sudah bisa kemudian Bapak Ibu melakukan komunikasi dengan Skovindo untuk melakukan dibimbing ya, untuk dibimbing melakukan self assessment tadi ya. Kemudian nanti self assessment itu diverifikasi ke lapangan oleh teman-teman Skovindo. Yang laporan hasil verifikasinya akan dirapat panelkan di kami, bersama dengan kami di Kementerian Perindustrian. Apabila sudah disepakati nilainya dan dokumen semua sudah lengkap, akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat TKDN. Pertanyaannya mungkin nih ya, dari ujung sana sampai ujung sertifikat tuh berapa hari sih Bapak Ibu? Kan gitu ya. Kalau semua dokumen itu lengkap, nggak kembali lagi ke perusahaan, harus diperbaiki dokumennya, itu kurang lebih 12 sampai 14 hari kerja Bapak Ibu. Itu ya. Ditahan dulu pertanyaannya, nanti bisa saya jawab. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh aja nih, contoh sertifikat TKDN nanti kurang lebihnya akan seperti ini Bapak Ibu. Ini berlakunya 3 tahun ya. Jadi sekali punya ini berlaku sama 3 tahun, yang tanda tangan Ibu Kepala Pusat P3DN ya. Next berikutnya. Selain sertifikat TKDN atau nilai TKDN barang tadi, ada juga sertifikat BMP atau bobot manfaat perusahaan Bapak Ibu. Jadi sertifikat BMP itu adalah penghargaan kepada perusahaan ya, yang telah melakukan misalnya CSR ya, rutin melakukan CSR, kemudian membangun masjid ya, CSR lah ya. Kemudian memiliki fasilitas punah jual. Bisa next halamannya. Nah ini ya, jadi BMP ini. Jadi apa aja sih yang dihitung di dalam BMP ini? Tadi, kalau perusahaan Bapak Ibu udah punya fasilitas punah jual misalnya ya, Bapak Ibu rutin ya melakukan aktivitas CSR, kemudian punya sertifikat keselamatan kerja, sertifikat lingkungan. Nah, effort dan cost yang perusahaan Bapak Ibu sudah keluarkan untuk hal itu akan dihargai berupa nilai BMP. Maksimalnya 15%. Nilai BMP ini bisa menjadi menjadi pengungkit nilai TKDN Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sertifikat TKDN Bapak Ibu tadi nilainya 25 ya misalnya, kemudian punya sertifikat BMP 15 ya. 15 tambah 25 total 40. Sehingga produk Bapak Ibu sudah masuk dalam kategori wajib. Kategori wajib artinya apa Bapak Ibu? Wajib dibeli oleh pemerintah ya, gitu. Sementara tertutup impor, kan gitu ya. Oke, next berikutnya. Ya, next. Oke, berikutnya. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu paparan dari saya untuk sebenarnya ini untuk trigger ya. Untuk trigger ada beberapa pertanyaan-pertanyaan disimpan dulu, nanti kita elaborasi lebih lanjut di sesi tanya jawab. Kita punya layanan helpdesk di sini. Nomor helpdesk-nya di sini. Nanti bisa Bapak Ibu mungkin kalau di kesempatan Zoom ini masih ada beberapa pertanyaan yang hendak ditanyakan, bisa kemudian bertanya melalui nomor helpdesk ini. Demikian Bapak Ibu paparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.